wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu, serta webinar mengenai pentingnya vaksin influenza bagi kita. Kali ini bersama Dr. Monica Lubis, spesialis penyakit dalam Vinasim. Berikut adalah riwayat karya ilmiah yang pernah beliau lakukan, yaitu beliau pernah meneliti mengenai derajat risiko perdarahan saluran cerna pada pasien gastropati akibat OAINS, jadi obat anti nyeri. Dilakukan di Medan 2012. Kemudian beliau juga menuliskan artikel yaitu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan pada pasien diabetes mellitus tahun 2016 di Kabari News, serta yang terakhir beliau memberikan laporan kasus Well syndrome dengan AKI dan trombositopeni diberikan pada Konas Pernefri di Padang tahun 2019. Berikutnya adalah kita masuk materi inti. Jadi materi ini akan dibawakan langsung oleh Dr. Monica Lubis. Untuk pertanyaan akan dibacakan nanti setelah materi selesai dibacakan oleh beliau. Akan dilakukan break 2 sesi, yaitu pertanyaan sesi pertama untuk 5 penanya, kemudian pertanyaan sesi kedua juga untuk 5 penanya. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Dr. Monica Lubis, SPPD Vinasim. Silakan dokter. Pada hari ini saya akan membawakan suatu topik tentang pentingnya vaksinasi flu saat pandemi COVID-19. Next. Influenza adalah suatu penyakit infeksi saluran nafas akut yang sudah ada sejak tahun 1900, disebabkan oleh virus influenza, dan cara penularannya dapat melalui udara atau aerosol dan percikan udara ataupun droplet. Next. Tipe virus influenza ada 3, yaitu tipe A, B, dan C. Pada tipe A dapat berlangsung pada semua kelompok umur dan mempunyai gejala yang sedang sampai berat, dapat menyerang manusia maupun hewan. Pada tipe B, penyakitnya menjadi lebih ringan dan terutama pada anak-anak. Sedangkan pada influenza tipe C jarang dilaporkan karena hanya bersifat subklinis saja. Next. Apakah gejala klinis dari influenza? Yang pertama adalah demam tinggi 38 derajat sampai 40, ada nyeri kepala, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan batuk yang non-produktif. Next. Bagaimana kita mendiagnosa adanya suatu influenza? Yang pertama adalah gejala klinis. Triasnya yaitu demam, nyeri tenggorokan, dan batuk yang non-produktif. Untuk menunjang diagnosa dari influenza, dapat kita lakukan usap tenggorok dan nasofaring. Bila diperlukan kita lakukan kultur, serta dapat ditunjang dengan konfirmasi serologi adanya peningkatan antibodi IgG. Next. Mengapa influenza sangat penting kita bahas? Karena influenza mempunyai komplikasi. Komplikasi influenza bisa terjadi pada sistem saluran saraf, yaitu seperti pada kejang dan menyebabkan juga radang otak. Sedangkan pada jantung dapat menyebabkan radang otot jantung, dan penyakit jantung dapat menjadi kambuh bahkan berat. Dan pada penyakit sistem pernafasan pada telinga tengah menyebabkan sinus dan radang paru, dan penyakit paru menjadi lebih berat. Sedangkan pada kehamilan dapat menimbulkan komplikasinya, yaitu bayi bisa melahirkan prematur dan gangguan pertumbuhan, sehingga juga dapat menyebabkan bahkan sampai kematian. Sedangkan pada otot dapat menyebabkan radang pada otot. Next. Nah, sekarang di era pandemi ini kita harus dapat membedakan apakah salesma dan flu serta COVID-19. Pada salesma, gejala lebih ringan seperti hanya hidung tersumbat, sakit tenggorokan, pilek, dan 2-3 hari pileknya akan berwarna kehijauan, dan demamnya ringan, tidak seperti flu, demamnya hanya kurang dari 38. Sedangkan pada flu dapat terjadi mendadak karena inkubasinya hanya 1-2 hari, dan 3 hari ketiga dapat menimbulkan gejala. Jadi seperti mendadak, demam tinggi mencapai 40 derajat,
disertai gangguan gastrointestinal seperti mual muntah dan diare. Dapat pula disertai sakit kepala dan sakit tenggorokan. Sedangkan pada COVID-19, demam bisa berlangsung lebih lama. Terdapat juga infeksi saluran pernafasan, sakit tenggorokan, bahkan sulit bernafas, dan menyebabkan sepsis serta gagal ginjal dan pneumonia. Dari ketiga ini dapat kita lihat sebenarnya penyebabnya berbeda. Pada salesma bisa disebabkan oleh rhinovirus ataupun respiratory virus, sedangkan pada flu adalah infeksi daripada virus influenza, sedangkan pada COVID-19 adalah SARS-CoV-2. Jadi perbedaannya adalah dari gejala dan penyebabnya. Next. Bagaimanakah terapi daripada penata laksanaan bila kita terkena influenza? Yang pertama adalah terapi antivirus. Ya, contohnya mungkin kita sudah mendengar namanya oseltamivir. Kita perlu juga melakukan modifikasi gaya hidup dan pencegahan. Pencegahan dapat kita lakukan dengan sering mencuci tangan, hindari menyentuh daerah triangle yaitu mata, hidung, dan mulut. Kemudian bila batuk, kita menutupnya, kemudian memakai masker, dan bila kita terserang influenza, kita lebih baik di rumah dan mencegah kontak dengan orang influenza. Kemudian diperlukan juga nutrisi yang bervitamin dengan kaya vitamin C dan istirahat. Namun dari penata laksanaan terapi antivirus dan pencegahan serta modifikasi gaya hidup, yang paling terbaik adalah vaksinasi. Slide. Apakah indikasi daripada vaksin influenza? Mengapa kita sangat perlu untuk vaksin influenza dan siapa yang harus dilakukan vaksin influenza? Yang pertama adalah individu lebih dari 6 bulan, individu dengan penyakit kronik seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, PPOK, penyakit ginjal, dan asma. Ataupun orang-orang yang berada pada lingkungan yang padat seperti lingkungan asrama dan panti jompo. Sangat penting juga dilakukan untuk petugas kesehatan karena mereka gampang terpapar dan pada calon jamaah haji. Slide. Jenis vaksin apakah yang dipakai untuk influenza? Yaitu pertama bisa vaksin inaktif atau vaksin yang mati atau bahkan dilemahkan, atau vaksin hidup. Nah, pemberiannya adalah 0,5 mili disuntikan pada intramuskular pada otot tangan atau deltoid. Next. Bagaimana vaksin influenza dan berapa lama dan kapan diulang? Vaksin influenza adalah vaksin tahunan. Kekebalannya dari imunisasi itu sangat optimal 1 tahun untuk mencegah terjadinya influenza. Vaksin influenza harus diberikan sekali setahun untuk memberikan perlindungan terhadap influenza yang optimal. Karena apa? Karena virus-virus dari influenza itu bermutasi, sehingga kita harus memberikannya setiap tahun sesuai dengan galur atau strain yang ada. Vaksin yang sekarang beredar di Indonesia adalah vaksin influenza quadrivalent, di mana dia dapat mengcover influenza tipe A dan tipe B. Tipe A yaitu H1N1, H1N2, dan tipe B yaitu Yamagata dan B Victoria. Jadi quadrivalent ini dapat memberikan perlindungan pada influenza tipe A dan tipe B yang dibuat oleh PT Aventis. Slide. Setelah kita melakukan vaksinasi influenza, kadang terdapat KIPI atau efek samping, dapat bersifat lokal dan sistemik. Yang lokal adalah hanya kemerahan atau eritem pada daerah penyuntikan, dan pada sistemik dapat menyebabkan demam maupun sakit kepala. Kontraindikasi adalah pada orang yang alergi telur ayam, yang artinya apabila dia alergi telur ayam, dia sampai masuk rumah sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut. Tetapi kalau hanya gatal-gatal saja pada telur ayam, masih dapat diberikan vaksin influenza, tetapi perlu observasi selama 30 menit. Ataupun alergi pada komponen vaksin tersebut. Slide. Mengapa kita perlu dilakukan vaksinasi? Dan apakah manfaatnya? Perlindungan yang tadi saya katakan, vaksinasi influenza bertahan 1 tahun. Pada pasien
kurang dari 65 tahun dapat memberikan perlindungan optimal hingga 90% dari vaksin influenza, dari virus influenza. Sedangkan pada geriatri sangat penting. Mengapa? Karena imunitas yang kurang pada geriatri sehingga pembentukan antibodi terhadap infeksi influenza dapat terjadi sehingga dapat menyebabkan komplikasi yang berat pada geriatri. Sehingga sangat penting dilakukan vaksin influenza. Karena pada geriatri dapat mencegah perawat inap sebesar 50-60%. Jadi pada geriatri tidak perlu dirawat karena dia sudah mendapat perlindungan vaksin influenza. Bahkan dapat mengurangi angka mortalitas atau kematian sampai 80% akibat komplikasi daripada influenza. Next. Sebagai kesimpulan, penyakit influenza adalah infeksi saluran nafas akut yang dapat menimbulkan komplikasi. Vaksin influenza sangat penting dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas, terutama pada pasien yang mempunyai komorbid. Next. Baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Monica Lubis atas paparannya yang singkat dan padat mengenai pentingnya vaksin influenza di era pandemi COVID-19 ini. Adapun kiranya sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, dokter. Dua yang baca ini. Iya, kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dokter. Baik, berikut adalah pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Ibu Utami, dokter. Jadi pertanyaannya itu ada dua, dokter. Yang pertama, apakah vaksin influenza masih efektif diberikan kepada anak usia 10 tahun yang sebelumnya belum pernah vaksin influenza? Karena kan memang di anak sebelum usia 10 tahun ya, dok, dijadwalkannya. Kemudian yang kedua, bayi saya sekarang umur 7 bulan. Manakah yang harus saya dahulukan, apakah vaksin influenza ataukah PCV? Ya, begitu, dokter. Ini kita bahas satu-satu dulu ya, dokter. Oke, yang nomor 1, apakah vaksin influenza itu masih efektif diberikan pada anak usia 10 tahun? Sangat efektif, karena kita tahu karena virus influenza ini sangat bermutasi. Jadi kita penting untuk melakukan vaksinasi itu setiap tahun supaya apabila kita terserang influenza, kita dapat memberikan antibodi yang sesuai dengan galur atau strain yang sebelumnya. Jadi biasanya kalau galur strain yang sebelumnya itu masih bisa membentuk antibodi untuk galur strain pada saat kita terserang. Jadi boleh dilakukan. Oh iya, berarti boleh ya, dokter, untuk anak usia 10 tahun ke atas tetap boleh dilakukan vaksin influenza dan masih bisa efektif. Kemudian nomor 2, dokter, pertanyaan mengenai vaksin bayi 7 bulan yang didahulukan sebaiknya apakah influenza atau PCV? Di mana didahulukan, sebenarnya vaksin influenza itu adalah vaksin yang inaktif atau mati, dan PCV 3 sebenarnya kalau vaksin mati atau inaktif masih bisa diberikan berbarengan, tetapi kalau vaksin hidup tidak boleh diberikan bersamaan karena untuk menghindari kipi dari vaksin tersebut. Jadi bukan soal barengannya, tetapi harus dimengerti vaksin hidup atau vaksin mati. Jadi bukan soal duluannya, tetapi apakah ini vaksin influenza kan vaksin mati. Ya, nah, kalau VCV 3 itu adalah vaksin mati, jadi bukan soal duluan, tetapi kalau dengan vaksin hidup dan vaksin mati itu yang dibedakan dengan 1 bulan. Jadi bukan soal duluan ya. Baik, dokter. Berarti di sini isunya adalah untuk mencegah terjadinya kipi ya, dokter? Ya, untuk mencegah kipi dan pembentukan antibodi. Dan untuk pembentukan antibodi ya, dokter. Baik, berarti sama-sama penting baik vaksin influenza maupun PCV tersebut ya, dokter. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ibu Kurniawati. Ini pasien saya kayaknya ya. Pada usia berapakah vaksinasi influenza sudah bisa diberikan, dokter? Oke, pada pasien, kalau untuk anak-anak biasanya pada lebih dari 6 bulan, karena kita pikir kurang dari 6 bulan dia sudah mendapatkan antibodi dari ibunya. Nah, sangat penting saya jelaskan kembali, yang tekankan adalah pada lansia, karena apalagi pasien-pasien yang mempunyai komorbid, karena komplikasi yang terjadi pada influenza itu dapat menyebabkan pneumonia bahkan ARDS, dan angka perawatan
lama perawatan di rumah sakit menjadi lebih lama. Sedangkan orang-orang yang sudah divaksin influenza, lama perawatannya dengan yang belum divaksin itu sangat berbeda, Dokter Dwi. Oh iya, baik dokter. Berarti jawabannya sudah ditemukan oleh beliau bahwa mulai usia di atas 6 bulan sampai lansia, terutama yang mempunyai penyakit-penyakit penyerta bawaan, ya dokter. Oke, iya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 atas nama Ibu Hilma Silmi. Pertanyaannya adalah, anak saya usia 5 tahun 5 bulan. Apakah tidak masalah jika diberikan vaksin influenza? Sedangkan tahun ini pada bulan November anak saya sudah usia 6 tahun dan dapat vaksin COVID. Apakah ada jarak antara pemberian vaksin influenza dan vaksin COVID, dokter? Tadi kan sudah dijelaskan di set saya diberikan pada anak usia lebih dari 6 bulan. Apabila sekarang usianya kurang dari 9 tahun ya, 5 tahun 5 bulan dapat diberikan 2 kali. Karena ini kan vaksin inaktif, jadi harus diberikan 2 kali untuk membentuk antibodi maksimal. Nah, pada sekarang dia sudah mendapat vaksin COVID, jadi kita harus diberikan jeda 1 bulan, Dokter Dwi, supaya untuk memberikan antibodi yang cukup, sehingga juga menghindari adanya KIPI. Baik, berbeda. Ya baik dokter. Ya, untuk mengenai vaksinasi COVID ini memang beliau itu tim KIPI ya di daerah Tangsel, jadi tahu sekali mengenai hal-hal apa yang terjadi terhadap pasien-pasien yang mengalami vaksin COVID, dan kita percaya jawaban beliau berdasarkan pengalaman beliau. Jadi sebaiknya ada jeda paling cepat 1 bulan antara vaksin COVID dan vaksin influenza. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Wira. Pertanyaan dari Ibu Salvia, yaitu pada saat COVID-19 melanda ada keluhan seperti demam, flu, serta batuk. Apakah ada jeda atau waktu untuk pelaksanaan vaksin setelah ada keluhan tersebut? Dan apakah vaksin influenza tersebut dilaksanakan segera? Jadi ini pertanyaannya mengenai timing dokter gejala dengan vaksin. Tadi hampir sama ya sebenarnya ya. Kalau kita melakukan vaksin COVID itu sebenarnya tidak boleh ada keluhan infeksi saluran nafas akut ataupun suatu keadaan-keadaan yang kritis. Jadi kita dalam keadaan sehat, jadi baru kita lakukan vaksinasi COVID. Jadi kira-kira ya misalnya bila sudah tidak ada demam, bila sudah tidak ada batuk, bila sudah tidak flu, atau kurang lebih kan kalau demam batuk flu itu kan kira-kira 1 minggu ya dokter ya, kira-kira 7 sampai 14 hari sih ya, sangat baiknya ya. Terus kalau vaksin influenza dilakukan sangat perlu, karena apabila kita mendapatkan vaksin influenza dan vaksin COVID, apabila kita terkena COVID, maka penyakit influenza yang terjadi tidak memperberat COVID tersebut, Dokter Dwi, atau kalau dibilang kata medisnya keinfeksi. Iya dokter, berarti bisa ya dokter terjadi kemungkinan infeksi COVID berbarengan dengan influenza sehingga gejalanya lebih berat ya dok? Iya Dokter Dwi, betul sekali. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Wira. Mengenai vaksin flu dewasa, seandainya tahun ini kita sudah divaksin flu, apakah perlu dilakukan booster terus tiap tahunnya? Ya, menurut Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, biasanya dia vaksin flu hanya 1 tahun memberikan perlindungan optimal, Dokter Dwi, karena virus itu kan sangat bermutasi, sehingga setiap tahun itu kan dia berbeda, mungkin ada perbedaan strain, jadi maka harus dilakukan setiap tahunnya, Dokter Dwi, dan hanya dia bermanfaat sangat optimal 1 tahun, Dokter Dwi. Baik dokter. Sebagaimana kita tahu, memang ada terobosan-terobosan ya dokter dari vaksin flu tersebut berkembang melihat dari jenis-jenis mutasi virusnya ya dok. Jadi dianjurkan untuk tiap tahun vaksin. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Milia Helen. Izin bertanya dokter, apa saja persiapan ketika kita mau vaksin influenza, misalkan jika menderita penyakit kronis seperti DM, asma, jantung? Oke, pertanyaan bagus sekali. Kapan kita boleh melakukan vaksinasi apabila kita terserang penyakit DM, asma, dan jantung? Yaitu apabila kita tidak dalam serangan. Kenapa? Karena pada saat itu juga antibodinya tidak maksimal pembentukannya, sehingga harus dalam keadaan stabil, Dokter Dwi. Ataupun kalau pada keadaan DM biasanya pada keadaan kadar gula yang
kurang dari 200 dokter Dwi biasanya, atau dia sudah menggunakan obat dan menggunakan insulin gitu dokter Dwi. Jadi kenapa harus optimal? Supaya pembentukan antibodinya juga dapat terbentuk dengan lebih baik dokter Dwi. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Jadi memang sebaiknya untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis tersebut dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam ya dok, agar lebih optimal antibodi yang terbentuk. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ade Sopyan. Pertanyaannya, gangguan pertumbuhan seperti apa yang bisa disebabkan oleh komplikasi virus influenza yang disebutkan barusan dok? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apakah aman vaksin influenza ketika kita telah vaksin COVID dok? Nah, ini bahasannya sih bisa kita tambah ya dokter Dwi. Vaksinasi untuk ibu hamil ya sekalian yang kita lakukan di sini menurut Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia sih diberikan pada trimester ketiga dokter Dwi. Namun BPOM sih belum menganjurkan secara mutlak gitu dokter Dwi. Tapi Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam sudah menurut panduan sudah boleh diberikan, karena gangguan pertumbuhan itu bisa saja terjadi akibat kan apabila kita terserang influenza, kita dapat menyebabkan mual, muntah, gangguan pencernaan, kemudian sakit kepala dan demam. Itu yang akibatnya kan mengurangi kaloris ibu kan ya sebenarnya tentu ya, yang akhirnya mengurangi mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Itu sih sebenarnya take home message-nya dokter Dwi. Nah, apakah aman vaksin influenza ketika telah divaksin COVID? Ya sangat aman. Kenapa tidak aman? Ya. Iya baik, jadi beliau telah memaparkan bahwa vaksin influenza dianjurkan untuk di luar ibu hamil, baik ibu yang berencana hamil ataupun jika ibunya itu hamil, tetap boleh diberikan yaitu pada trimester akhir, trimester 3. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, sesi berikutnya dokter. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Reza Ramadan. Dokter izin bertanya, apakah jika saya sudah pernah terkena COVID kemudian dilakukan vaksin flu, apakah masih efektif? Ini masih pertanyaan mengenai COVID dan flu gitu. Apakah ada hubungannya dokter? Sebenarnya kan saya tanya tadi dia bilang kalau COVID itu kan disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya. Nah, sedangkan flu itu kan virus influenza ya. Jadi kan dua tipe yang berbeda. Jadi pasti kalau diberikan vaksin yang berbeda juga memberikan dua antibodi yang berbeda pula. Jadi sangat penting. Jadi spesifik ya dok ya. Iya. Berbeda. Ini tidak ada hubungannya antara vaksin COVID dengan vaksin influenza karena dua-duanya sebaiknya divaksin ya dok. Iya. Baik. Kemudian pertanyaan dari Ibu Lia. Dokter Monica, manakah yang lebih dahulu sebaiknya diberikan, apakah vaksin COVID atau vaksin influenza? Ini masih pertanyaan mengenai dua vaksin dok, waktu timingnya bagaimana? Sebenarnya yang sebenarnya tidak usah pakai timing ya. Kalau di luar negeri malah boleh dua-duanya ya, saya dengar ya di beberapa literatur. Tapi yang saya tekankan di sini kan kalau vaksin influenza itu kan, kalau vaksin COVID ini kan merupakan panduan dari pemerintah segera mungkin karena kita pandemi ya. Sedangkan vaksin influenza itu sangat mempunyai komplikasi pada pasien komorbid. Jadi kita harus bedain dulu. Jadi bukan soal duluan, tetapi lakukanlah dua-duanya. Itu lakukan. Baik dokter, berarti tetap dua-duanya sebaiknya dilakukan karena penting COVID itu untuk segera menanggulangi pandemi, influenza itu untuk mencegah terjadinya penyakit berat, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit bawaan ya dok, dengan berjarak 1 bulan. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ibu Dudu. Selamat pagi dokter, izin bertanya, setelah dilakukan vaksin influenza lalu ada reaksi alergi, sebaiknya tindakan apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi komplikasinya? Terima kasih Ibu Juju. Pada penyuntikan vaksin influenza biasanya dilakukan di rumah sakit dan dokter pasti akan men-screening ketat apakah mempunyai penyakit komorbid ataukah pada keadaan tidak stabil dan apakah mempunyai reaksi alergi. Apabila dia alergi terhadap telur ayam, maka kita akan menanyakan apakah reaksi alerginya hanya gatal atau sampai rumah sakit dokter Dwi.
Nah, pada vaksin influenza ini apabila dia cuma reaksi alergi gatal-gatal saja masih bisa diberikan. Tetapi kalau sampai anafilaksis atau sampai butuh perawatan di rumah sakit sebaiknya kita hindari. Tetapi biasanya sih vaksin influenza itu kan sudah ada sejak lama Dokter Dwi, sejak tahun 1900-an. Jadi jangan takut untuk vaksin influenza Dokter Dwi. Iya. Terima kasih. Baik, jadi vaksin influenza telah mengalami perkembangan dan riset, berarti insya Allah semakin lama akan semakin aman ya dok? Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu Seti Anggraini. Selamat siang dokter, izin bertanya, untuk influenza variannya banyak, apakah dengan satu vaksin itu mengcover semua varian? Terima kasih. Memang flu itu banyak ya, ada avian flu, swine ya, swine. Tetapi yang kita lakukan vaksin ini adalah vaksin flu seasonal. Jadi vaksin itu diambil dari galur strain tahun sebelumnya, Dokter Dwi. Jadi untuk tahun berikutnya dia dapat membentuk antibodi dari virus influenza. Karena kan galur strain itu nggak berubah total, Dokter Dwi. Ya pasti ada perubahan, tapi kan dia masih dapat membentuk antibodi. Sedangkan untuk galur-galur lain dia seperti yang tadi, dia tidak dapat mengcover semua, tetapi dapat mengcover dari tahun sebelumnya atau perubahan yang sedikit. Jadi dia masih bisa mengcover gitu Dokter Dwi. Ya, tapi kalau untuk seperti pada pasien yang flu swine dan apa memang sudah ada vaksinnya sendiri sih Dokter Dwi. Gitu. Baik dokter, terima kasih. Memang spesifik ya dokter. Iya, spesifik. Yang dimaksud dengan influenza itu influenza seasonal, jadi musiman ya. Kalau di luar negeri itu terutama sebelum musim dingin, ya dok ya? Yes, iya. Oke, sepertinya pertanyaan sudah habis dokter. Betul ini dokter deh. Ya kalau menarik dokter mengenai vaksin influenza ini. Ya. Kemudian mungkin dokter bisa memberikan kesimpulan dokter dari materi maupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh para pemirsa. Terima kasih sudah mengikuti webinar ini para peserta. Saya berharap angka morbiditas dan mortalitas akibat influenza itu sangat kecil, sehingga lakukanlah vaksin apabila Anda stabil agar dapat optimal dapat vaksin influenza dapat memberikan perlindungan selama 1 tahun. Jadi jangan takut vaksin. Lakukan vaksinasi influenza di rumah sakit yang mempunyai unggulan polivaksin. Biasanya beberapa rumah sakit sudah ada Dokter Dwi yang mempunyai bisa memberikan vaksin influenza ini Dokter Dwi. Jadi lakukan vaksin untuk menghindari komplikasi. Terima kasih Dokter Dwi. Baik, terima kasih Dokter Monita atas ilmu yang sudah dibagikan. Demikian acara kita saat ini. Kemudian saya akan membalikan lagi kepada MC. Untuk link absensinya ada di kolom chat, jadi boleh diisi terlebih dahulu. Untuk Dr. Dwi Nata Susanto, terima kasih sudah menjadi moderator kita hari ini, dan Dr. Monita Lubis, SPPD Finasim sebagai materi webinar juga hari ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi dok, boleh dipilih 5 pertanyaan terbaik hari ini. Sebelum itu diisi absensinya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Sebelum kita tentukan dulu, kita absen dulu supaya nanti hadiahnya bisa sesuai sama yang bertanya tadi. Dulu nih nomor kontaknya. Gitu. Tadi pertanyaannya banyak tuh. Semoga nanti peserta webinar dapat melakukan vaksin influenza. Sebenarnya sih itu ya. Biar tetap sehat di era pandemi saat ini ya. Ya untuk teman-teman semua, kalau misalnya mau konsultasi dengan Dokter Monita nih, bisa di hari Senin jam 3 sampai jam 6 sore, dan di hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Jadi boleh datang ke Rumah Sakit Bu Hati Ciputat, bertemu dengan Dokter Monita Lubis, nanti bisa konsultasi terkait vaksinasi influenzanya. Untuk pendaftaran di jadwal praktek Dokter Monitanya bisa di hari Senin dan hari Sabtu, nanti
bisa dari website kami di rsbuahhaticiputat.com. Nanti untuk pasien lama bisa memilih daftar online di H-1 maksimalnya, atau untuk pasien baru bisa reservasi online juga. Jadi udah lebih bagus mudah, ya, mudah. Tidak usah datang ya? Tidak usah datang ke rumah sakit ya, bisa dari website ya. Dan menjaga jarak juga kan dari pandemi ini. Untuk absensinya teman-teman boleh segera diisi, linknya ada di kolom chat ya. Untuk di bulan Ramadan kita ada promo nih teman-teman. Nanti bisa promonya naik kelas untuk pasien-pasien umum dan pasien asuransi. Nanti bisa konfirmasi saat di pendaftaran lantai 1. Kalau untuk naik kelas tersedia atau tidaknya itu tergantung dari ketersediaan kamar saat ini. Jadi untuk teman-teman mungkin ada keluarga atau saudara yang sedang sakit, perlu nih mungkin konsultasi dengan dokter Monita juga bisa, atau nanti saat rawat inap bisa naik kelas juga karena promo-promo Ramadan membantu juga untuk teman-teman dan saudara semua. Kita juga ada promo untuk rehab medik sebesar 30% nih. Ini besar ya, lumayan ya. Masih berlaku sampai 22 Mei 2022. Nanti ada promo juga untuk pijat bayi untuk usia kecil ya, dari lahir sampai sekitar usia di bawah 6 bulan itu sebesar Rp60.000. Nanti bisa dengan fisioterapis kami. Yang belum mengisi link absensinya masih ditunggu, jadi segera di submit, dikirimkan di link kolom chatnya. Baik nih, sambil menunggu link absensi dari semua peserta, ini sudah terkumpul 5 penanya terbaik ya dokter ya. Oh iya. Untuk penanya terbaik yang pertama, kayaknya nggak usah dibikin, namanya aja cukup. Namanya aja cukup ya. Namanya saja deh. Ya, ada 5 penanya terbaik ya. Ada yang pertama atas nama Ibu. Sebenarnya semua pertanyaannya bagus sih ya, cuma kita memberikan yang lebih baik lagi. Iya, yang terbaik ya versinya dokter Monita dan dokter Dwi. Dokter Dwi juga ya. Ada atas nama Ibu Juju, itu yang pertama. Yang kedua atas nama Ibu Milia Helen. Yang ketiga Ibu Salbia. 2 orang ini masih online? Masih mengikuti webinar? Ada ya? Ya, oke. Selamat ya Bu. Selamat ya untuk ibu-ibu keduanya. Yang keempat Ibu Utami. Oh, yang ketiga dulu. Tadi udah. Ibu Milia Helen dan Ibu Salbia. Sudah. Iya. Yang keempat Ibu Utami. Selamat Ibu Utami. Masih bergabung Ibu Utami? Masih bergabung ya? Kalau nggak bergabung hadiahnya ditarik lagi nih. Masih ya. Yang terakhir atas nama Ibu Hilma. Selamat Ibu Hilma. Masih bergabung Ibu Hilma? Masih ya. Okay. Untuk 5 peserta terbaik nih, penanya terbaik, hadiahnya bisa diambil di RS Buah Hati Ciputat. Nanti bertemu dengan saya Dinar, customer service di lantai 1. Nanti bisa konfirmasi terlebih dahulu ke security di lobby. Baik, ini tidak terasa ya dokter, sudah selesai acara kita. Selamat untuk para peserta dan terima kasih untuk PT Aventis Pharma yang sudah mensupport acara kita hari ini. Untuk kita semua semoga bermanfaat materi-materi yang sudah diberikan oleh Dokter Monita. Dan semoga sehat selalu untuk seluruh keluarga, seluruh peserta, untuk dokter juga semoga sehat selalu. Terima kasih banyak atas waktunya semua teman-teman. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.